Shalom Bapak Ibu sekalian, Mazmur 37 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepada Dia. Biarlah pada pagi hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita menyerahkan hati kita menyerahkan hidup kita, dan Tuhan sendiri akan menetapkan setiap kebaikan demi kebaikan yang sudah dan telah disiapkan bagi setiap orang yang menaruh harap dan percaya kepada Dia. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari kita bersama memuji dan menyembah Dia. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih Tuhan. Ada harapan di dalam Engkau, ada kekuatan di dalam Engkau, ada sukacita dan pemulihan di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami datang berserah, ketika kami datang dengan sepenuh hati, menaruh harap dan percaya kami hanya kepada Engkau, sebab pengharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap
setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, sampai akhirnya ku mau setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Markus 13 ayat yang ke-14. Ayat ini berbicara kepada jemaat pada waktu itu, orang percaya yang sedang mengalami penganiayaan dan persekusi dari pihak penguasa Romawi pada waktu itu, maupun juga dari pihak-pihak agama Yahudi yang berusaha menekan kekristenan. Tuhan Yesus meminta pada umatnya untuk bisa menyelamatkan diri sedapat mungkin dari pihak penguasa yang kejam, yang diktator, dan juga dari orang-orang yang menganiaya para pengikut Kristus pada masa itu. Penganiayaan inilah yang membuat akhirnya orang-orang Kristen harus keluar dari zona nyamannya, keluar dari Yerusalem dan dari Yudea, dan akhirnya mereka tersebar luas ke Samaria, Yudea, Asia Kecil, bahkan sampai ke Roma, ujung bumi. Dari peristiwa ini justru Injil kabar baik itu tersebar sampai ke ujung bumi. Meskipun orang-orang percaya menghadapi penderitaan, Tuhan tetap peduli dan menyertai. Yesus tidak pernah meninggalkan pergumulan kita umatnya. Di sisi lain ada satu cerita Yusuf. Yusuf ketika dia mendapatkan perlakuan
pelecehan secara seksual dari majikannya perempuan, istri dari Potifar, Yusuf mengambil keputusan untuk lari, pergi dan menyelamatkan dirinya. Meskipun akhirnya Yusuf justru difitnah, namun Yusuf tetap menetapkan hatinya untuk tetap setia, mempercayai Tuhan, meskipun dia difitnah bahkan sampai di penjara. Dan akhirnya kita tahu dari cerita ini, bukan? Tuhan mempromosikan Yusuf pada waktunya sebagai orang penguasa kedua di Mesir setelah kekuasaan dari Raja Fir'aun. Setelah dia melewati masa kelam hidupnya, Tuhan mengangkat Yusuf dan mempromosikan Yusuf. Tuhan berkuasa, mampu mengubah setiap penderitaan yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu, akhirnya menjadi berkat dan kemenangan bagi dia. Demikian pula dengan kita. Tuhan mampu mengubah setiap masa-masa sulit yang kita alami. Masa penderitaan dan masa sulit yang mungkin kita rasakan. Tuhan Yesus tahu. Dia ikut merasakan penderitaan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan Anda sendiri. Dan dia akhirnya membawa kita keluar dari persoalan-persoalan yang kita alami. Dan kita mengalami kekuatan dan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kasus bullying merupakan kasus yang cukup banyak terjadi akhir-akhir ini di dunia maupun termasuk di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak di Indonesia mencatat ada 1.138 kasus kekerasan fisik dan juga psikis. Perundungan atau bullying ini adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, perkataan, maupun terhadap fisik ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, atau dia merasa sakit hati dan akhirnya tertekan, yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang kepada orang si korban ini. Di Indonesia kalau kita melihat catatan, kita termasuk 5 negara yang mengalami perundungan terbesar dari 78 negara yang ada di dunia ini. Dari riset PISA tahun 2018, ada sekitar 41,1% siswa di Indonesia yang mengalami perundungan atau bullying. Setiap kita pasti bisa mengalami bullying atau perundungan ini. Hal ini disebabkan karena si korban mungkin dia sulit untuk bersosialisasi atau dianggap culun, tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Atau dia memiliki fisik, si korban ini memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya secara fisik dia memiliki kelemahan, dia terlalu kurus, terlalu gemuk, ataupun juga memiliki ciri fisik yang menonjol. Misalnya dia terlalu cantik dan tampan, justru dia mengalami bullying dan perundungan. Atau si korban bisa juga dibully karena dia dari latar belakang keluarga yang sangat kaya, atau sebaliknya dari keluarga yang sangat tidak mampu secara sosial. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri orang yang melakukan perundungan atau bullying kepada orang lain? Mereka biasanya adalah seorang pribadi yang hiperaktif, impulsif. Dia mudah merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian dari orang lain. Dia tidak patuh, dia menantang siapapun, merusak, ingin menguasai orang lain. Sulit untuk berkonsentrasi, dan dia hanya peduli pada keinginannya sendiri. Sulit melihat sudut pandang orang lain.
dan dia merasa tidak perlu empati kepada orang lain. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, rasa iri, marah, berusaha menutupi rasa malu dan gelisahnya itu. Dan dia berpikir permusuhan adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang positif. Dan dia cenderung memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dan lebih dominan daripada orang lain. Mengapa timbul orang itu membuli atau merundung orang lain? Karena seseorang dibesarkan dalam pola asuh, parenting atau lingkungan sosial atau pendidikan yang sudah toksik, yang sudah rusak. Orang tua yang keras mendidik anaknya dengan kekerasan fisik atau mental dan verbal kepada pasangan dan juga kepada anak-anaknya, pasti cepat atau lambat akan menimbulkan trauma dan mental yang rusak pada anak tersebut dan pada generasi yang berikutnya. Pelecehan dari orang-orang terdekat, dari saudara atau temannya, itu membekas pada orang si korban ini. Dan tiba waktunya, dosa itu merusak jiwa kita manusia. Dan dosa itu merusak jiwa dari generasi ke generasi. Dia awalnya menjadi seorang mental korban, tapi akhirnya karena rasa sakit hati dan rasa tidak diperlakukan adil itu, dia akhirnya juga bisa memperlakukan dan membalas kepada orang lain perlakuan perundungan itu. Dan dia memerundung orang lain. Mungkin si anak berpikir, aku akan membalas orang tuaku nanti ketika aku dewasa, ketika aku sudah semakin kuat. Akan tiba saatnya aku akan membalas. Dan akhirnya jiwa anak itu sudah terlanjur rusak. Sehingga menjadi akhirnya dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Dia tidak suka kepada orang lain. Dia antisosial. Dan pada akhirnya di titik yang paling berat, dia bisa menjadi seorang psikopat. Dan akhirnya melampiaskan kekerasan itu kepada pasangannya ketika dia suatu saat menikah, ataupun kepada anaknya sendiri dan kepada orang lain. Di manakah kalau kita, Anda dan saya bisa mendapatkan pertolongan jika kita mengalami penganiayaan, atau kita mengalami perundungan, atau persekusi, ataupun bullying? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, carilah pertolongan di saat Anda mengalami kekerasan secara fisik, ataupun kekerasan secara seksual, ataupun secara mental, ataupun secara verbal. Segeralah mencari pertolongan. Yang kedua, gereja adalah safe house, rumah yang aman buat saudara. Gereja adalah keluarga yang sejati buat Anda. Gereja adalah representasi, tempat perwakilan Tuhan untuk dapat menolong saudara dan saya. Datanglah meminta pertolongan pada gereja atau kepada komunitas kontak kelompok kecil kita, kepada gembala, kepada para pemimpin kontak kita, ataupun kepada mentor, psikiater, ataupun konselor Kristen, sehingga kita bisa meminta perlindungan dan meminta pertolongan yang secepatnya yang kita perlukan ketika kita mengalami bullying atau penganiayaan. Yang ketiga, Anda bisa menjalani suatu sesi konseling untuk belajar mengampuni. Belajar menerima bagaimana Tuhan menerima Anda dan bagaimana penerimaan Tuhan itu cukup untuk Anda. Sehingga Anda bisa menerima diri Anda dan bisa mengampuni orang-orang yang mungkin melakukan perundungan kepada saudara. Sadarilah, keadilan itu adalah milik Tuhan. Pembalasan itu milik Allah.
Dan kita menyerahkan kepada pihak yang dipercaya dan diberikan otoritas oleh Tuhan, pemerintah, untuk menolong kita. Jika kita mengalami ketidakadilan, kita bisa meminta pertolongan. Untuk mendapatkan pertolongan konseling dan rehabilitasi dan pemulihan kita, baik secara mental dan emosi kita, serta memberikan perlindungan ketika kita mengalami bullying atau perundungan. Keempat, jauhilah pertemanan atau lingkungan sekolah atau lingkungan kerja ataupun lingkungan keluarga saudara yang toksik, yang mungkin menyakiti Anda secara fisik atau mungkin melakukan pelecehan secara seksual ataupun secara mental kepada saudara. Ikutilah terapi konseling kelompok atau komunitas orang percaya yang dapat melindungi Anda dari perundungan yang selanjutnya. Dan mintalah pada Tuhan untuk memulihkan tubuh Anda, jiwa dan trauma yang Anda rasakan dan roh Anda, supaya kamu merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Tuhan selalu membuka tangannya untuk memeluk dan memulihkan kehidupanmu. Dan yang terakhir, wujudkanlah keluarga kita menjadi keluarga yang homey. Rumah kita itu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita untuk merasa diterima, dilindungi, dan dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita wujudkan komunitas gereja kita yang aman, menjadi safe house bagi kita semua. Mari kita berdoa di hadapan Allah. Tuhan, jika kami mengalami masa yang sulit dan kelam dalam hidup kami mengalami penganiayaan dan mengalami masa yang sulit. Mungkin di antara kami ada yang mengalami perundungan dan bullying, dan itu menimbulkan trauma dan rasa kepahitan dan kemarahan yang cukup berat di dalam hati dan hidup kami. Pulihkanlah kami, Tuhan. Pulihkanlah setiap anak-anak-Mu yang mengalami masa yang sulit dalam hidupnya. Dan biarlah mereka merindukan dan menyediakan diri untuk dapat ditolong. Supaya kerusakan yang terjadi di dalam jiwa dan mental dan pikiran itu tidak semakin merusak kehidupan generasi yang berikutnya. Dan biarlah kami sebagai gereja-Mu menjadi tempat yang aman untuk melindungi dan menjaga teman dan sahabat. Dan kami berdoa supaya setiap keluarga Kristen, papa, mama, dan orang tua, kakak, dan adik menjadi tempat yang nyaman, aman bagi kami sebagai keluarga. Pulihkanlah kondisi keluarga kami, Tuhan. Dan biarlah keluarga menjadi tempat yang aman. Kami melihat kasih kebaikan Tuhan itu mengalir dan berkat-berkat Tuhan itu nyata, sukacita dan damai sejahtera ada di dalam keluarga dan di dalam komunitas gereja kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
setia.